Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda dan para ular ditahan oleh Dewa Sani. Sani berkata, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya sekarang, aku tidak punya pilihan selain mengutukmu. Jika aku mengutukmu, semua kegembiraan hidupmu akan terbakar habis dengan satu tatapanku. Tidak ada tujuanmu yang akan pernah terwujud. Tidak ada upayamu dalam hal apapun yang akan berhasil. Garuda berpikir, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jika aku dikutuk, bagaimana aku bisa membebaskan ibu? Aku harus mengatakan yang sebenarnya, tapi aku tidak bisa menyusahkan para naga. Apa yang harus aku lakukan, ibu? Tiba-tiba Damini muncul di sana dan berkata, jangan takut nak, suamiku adalah dewa keadilan. Jika kamu tidak melakukan kesalahan, kamu tidak perlu takut kepadanya. Beritahu kami dengan jelas apapun yang kamu pikirkan. Sani berkata, Dewi benar, jika kamu tak ingin amarahku meluap lagi, inilah saatnya mengatakan kebenaran. Bicaralah dengan jelas. Garuda berpikir, ibu benar. Terkadang saat kamu rendah hati, badai bisa berlalu begitu saja. Garuda berkata, salam untuk Dewa Sani dan Dewi Damini. Dari putra Maharsi Kasyapa dan Ibu Winata. Sebenarnya atas perintah bibiku Kadru, aku membawa saudara naga ke Surya Loka. Tapi kami kehilangan arah. Para prajuritmu salah mengira kami sebagai musuh dan mencoba membawa kami sebagai tawanan. Saudara nagaku melawan mereka. Tiba-tiba itu menjadi pertempuran. Tapi Dewa Sani, saudara-saudaraku dan aku tidak memusuhi orang-orang di planet ini. Sejujurnya aku pikir aku pasti telah melakukan beberapa perbuatan baik sehingga aku bisa ada di hadapanmu hari ini. Aku bersyukur Dewa Sani. Sani berkata, tidak ada yang ingin hadir di sini. Orang-orang bahkan lari dari bayanganku, dan kamu mengatakan kamu bersyukur berada di hadapanku. Jika kamu sangat senang melihatku, mengapa kamu diam sampai sekarang? Garuda berkata, aku akui bahwa setelah mengetahui bahwa aku mengganggumu dan melihatmu dengan Trisula, aku awalnya merasa takut. Tapi kemudian aku ingat semua yang ibuku katakan tentangmu. Aku tidak takut saat itu dan bersyukur. Dewa Sani, sama seperti aku, sebelum kamu lahir, kamu tidak hanya mengetahui rasa sakit ibumu, tetapi kamu juga merasakannya. Kamu adalah dewa yang berempati terhadap rasa sakit. Bagaimana seseorang bisa takut padamu? Sama seperti ibumu, ibuku juga telah disakiti oleh orang yang dicintainya. Tetapi tetap saja dia tidak pernah menyimpang dari jalan kebenaran. Dan begitu pula kamu. Yang benar adalah setelah berjuang di masa kecilmu, kamu melakukan meditasi yang keras untuk kehidupan yang lebih baik. Dan kemudian kamu menjadi dewa keadilan. Setiap orang yang menghormati ibunya harus memujamu. Sani berkata, jika kamu berpikir bahwa dengan menyanjungku, kamu dan saudaramu akan lolos, maka kamu salah. Apa yang kamu tahu tentang aku? Garuda berkata, ibuku sudah banyak bercerita tentangmu. Damini berkata, apakah ibumu benar-benar bercerita tentang kehidupan suamiku? Garuda berkata, ya Dewi. Damini berkata, aku ingin mendengar keseluruhan ceritanya. Apakah kamu akan menceritakannya kepadaku? Garuda berkata, apa hal istimewa yang lebih baik daripada ini? Aku bisa menceritakan tentang Dewa Sani di hadapannya. Tentu saja aku akan menceritakannya. Sani berkata, jika kamu berpikir bahwa istriku telah memberimu jalan keluar, maka ingatlah aku adalah dewa keadilan. Memujiku tidak akan menghalangiku untuk berlaku adil. Ini adalah keinginan Dewi Damini, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk menceritakan kisahku. Tapi ingat ini, jika aku menemukan satu kebohongan dalam cerita itu, saudaramu dan kamu harus menanggung kutukanku. Setelah itu Sani dan Damini duduk di singgasananya untuk mendengarkan cerita dari Garuda. Tahtu berkata, Dumal, jika ada salah saat menceritakan kisah itu, dan Dewa Sani menjadi marah, itu akan mengundang bahaya besar untuk kita. Dumal berkata, kamu perlu menahan dirimu, Tahdu. Bagaimana jika Garuda malah marah kepada kita? Garuda berpikir, aku tidak tahu bagaimana mengeluarkan saudara-saudaraku dari sini dengan aman, tetapi aku tidak boleh memikirkannya saat ini. Karena ibu berkata bahwa seseorang harus melaksanakan tugas dengan konsentrasi penuh. Saat melakukannya, seseorang tidak boleh terganggu. Oh Tuhan, restuilah aku.
Garuda kemudian berdoa kepada Dewa Brahma, kepada Dewi Laksmi dan Narayan, kepada Uma dan Maheswar. Mendengar doa Garuda, Damini dan Sani berdiri untuk ikut melakukan doa. Garuda mengingat perkataan Winata bahwa kisah yang aku ceritakan kepadamu hari ini lebih penting daripada cerita yang telah aku ceritakan kepadamu sampai sekarang. Karena ini adalah kisah anak laki-laki yang merindukan keadilan, yang kemudian menjadi dewa keadilan dalam kehidupan. Ini adalah kisah Dewa Sani. Setelah selesai berdoa, Sani dan Damini duduk kembali dan Garuda berkata, kisah ini berkaitan dengan Dewa Sani, yang untuk mengamankan tempatnya yang layak di antara para dewa, dia harus terlibat dalam perselisihan besar. Dewa Surya melepaskan salah satu permaisurinya. Dia dikaruniai seorang putra. Bahkan ayah Dewa Sani tidak bisa mengenali kecemerlangannya. Dewa Surya menikah dengan Dewi Sangya, putri Dewa Wiswakarma. 3 anak lahir dari persatuan suci ini. Anak pertama adalah seorang putra bernama Waiwastamanu. Anak kedua adalah seorang putra bernama Yama. Yang ketiga seorang putri bernama Yamuna. Yamuna berubah menjadi sungai dan mengumpulkan kemuliaan dan kualitas baik. Sudah bertahun-tahun sejak Dewa Surya dan Sangya menikah, tetapi sulit bagi Sangya untuk menahan panasnya Dewa Surya. Sangya terus terbakar oleh panasnya. Dewa Surya akhirnya menjadi putus asa. Suatu hari Sangya sedang berjalan dengan sangat kesal dan putus asa. Saat itulah dia melihat bayangannya. Kemudian sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Sangya menciptakan dirinya yang lain dari bayangannya dengan ramuan dari ayahnya. Bayangan yang artinya cahaya. Cahaya berkata, aku telah berubah menjadi seorang wanita. Kamu menciptakanku. Hari ini kamu telah memberikan cahaya dalam bentuk fisik. Ini adalah kehormatan besar bagiku. Aku berterima kasih kepadamu, Dewi Sangya. Sangya berkata, kamu harus mengungkapkan rasa terima kasihmu dalam perbuatanmu. Berbicara tentang kehidupan yang kamu anggap keberuntunganmu. Itu hanyalah bantuanku dan kamu harus membalasnya. Kamu adalah bayanganku. Kamu harus mematuhi semua perintahku. Cahaya berkata, aku menerimanya, Dewi. Sangya berkata, bagiku sangat sulit menahan panas suamiku, Dewa Surya. Oleh karena itu kamu harus mengambil tempatku dan menawarkan pengabdianmu dengan berpura-pura menjadi aku, Dewi Sangya. Ingat, dia tidak boleh mencari tahu tentang rahasia kita. Aku akan bermeditasi sekarang sampai aku kembali. Adalah satu-satunya tugasmu untuk menjaga suamiku dan anak-anakku. Garuda berkata, Sangya dan Cahaya seperti saudara perempuan. Dulu mereka melakukan semuanya bersama. Mereka dulu selalu bersama sepanjang waktu. Mereka dulu menjalani hidup mereka dan juga tertawa bersama. Cahaya tidak bersalah dan lembut. Dia memang mengetahui rencana Sangya, tetapi mereka tidak memiliki ikatan kasih sayang. Ikatan mereka berkaitan dengan keegoisan, tetapi Cahaya tidak percaya itu. Dia menawarkan pengabdiannya kepada suaminya. Dia merawat anak-anaknya. Dia menahan lidahnya untuk tetap menjaga rahasia dan menahan segalanya. Wanita yang tinggal bersamanya adalah orang lain dan bukan istrinya adalah sesuatu yang tidak disadari oleh Dewa Surya. Cahaya tidak hanya menahan panas Dewa Surya tetapi juga merawatnya. Cahaya juga akan merawat tempat tinggal mereka. Cahaya dengan kepatuhannya telah memenangkan hati suaminya. Mereka semakin dekat, itu memang keinginan takdir. Api dan angin hidup berdampingan, jadi suatu hubungan pasti akan terwujud. Waktu seakan terbang ketika seseorang sedang gembira. Ini adalah hukum alam. Nasib baik meninggalkan Cahaya ketika Cahaya mengetahui bahwa dia sedang mengandung. Begitu Sangya mengetahui bahwa Dewa Surya dan Cahaya telah mewujudkan cinta mereka. Cukup sudah, pergi. Itulah perintah yang Sangya berikan kepada Cahaya dalam rasa iri. Tapi Cahaya sedang jatuh cinta. Dia berjanji untuk menjauh dari Dewa Surya dan Sangya, lalu memohon padanya untuk membiarkannya tinggal di sudut kerajaan mereka. Namun Sangya juga tidak menyetujuinya, karena malah Dewi Sangya pergi menuju hutan untuk meditasi. Cahaya pergi ke hutan untuk mencari Sangya, tapi perselisihan mereka membangkitkan kecurigaan Dewa Surya. Jadi dia mengikuti Cahaya ke hutan. Dewa Surya terkejut karena melihat ada 2 Dewi Sangya.